Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, Karis di Saudagar Komputer. Di video kali ini kita akan bahas laptop dari HP Pavilion Aero 13 B0003AU. Laptop ultra thin dari HP. Ultra thin di sini artinya laptopnya tipis banget. Karena tipis jadinya enteng, tapi punya performa yang gila-gilaan karena udah dibekali prosesor AMD Ryzen 7 5000 series. Gak cuma di situ, setelah saya lihat previewnya di website resmi HP, desainnya juga cukup keren. Daripada penasaran, langsung aja kita ke pembahasannya. Jadi buat kamu yang belum tahu, HP Pavilion Aero ini masuk ke dalam keluarga besar HP Pavilion yang kategorinya untuk kebutuhan rumahan dan kantoran. HP Pavilion ini berada di bawah HP Envy tapi jelas di atasnya HP 14S. Daripada berlama-lama, langsung aja kita unboxing. Di dalamnya jelas ada laptopnya, ya udah pasti ada laptopnya. Berikutnya juga kita dapat charger yang konsepnya terpisah kayak gini. Jadi ada kabel power, ada juga power adapter. Ini agak effort sih buat nyambung-nyambung kayak gitu. Mungkin HP bisa improve untuk laptop ultra thin kayak gini, chargernya langsung disambung aja gitu. Jadi tinggal colok, langsung selesai. Nggak perlu nyambung-nyambung lagi. Dan dapat juga kartu garansi dari HP kayak gini. Walaupun cuma kertas kayak gini, tapi ini penting untuk disimpan kalau suatu saat laptopnya ngambek, kalian bisa klaim garansi ke service center HP. Langsung aja kita buka dan kita bahas laptop ini. Pertama kita bahas dari spesifikasinya dulu. Sesuai yang tadi saya bilang di awal, laptop ini pakai prosesor AMD Ryzen 5000 series. Lebih tepatnya AMD Ryzen 7 5800U yang di boxnya ditulis lengkap dengan tulisan APU. Yang artinya prosesor ini udah punya GPU internal yang udah jelas juga, pasti AMD Radeon Graphics. Prosesor Ryzen 7 5800U ini punya 8 core 16 thread dengan base clock di angka 1,95 GHz dan maksimum boost clock di angka 4,4 GHz. Gila ya, laptop tipis begini punya prosesor sekencang ini. Laptop ini membawa RAM berkapasitas 16GB DDR4 yang jalan di 3200 MHz. Di tahun 2022, 16GB itu udah besar banget buat kebutuhan kantoran, kuliah, sekolah, apalagi entertainment, edit-edit itu udah cukup. Ya seenggaknya nggak ada PR lah buat update-update RAM. Untuk storage-nya dia pakai SSD NVMe PCIe dengan kapasitas 512GB. Dan SSD-nya juga udah kenceng banget. Booting-nya cepat, salin data cepat, pokoknya semua cepat. Ini sebenarnya bukan sesuatu yang istimewa banget ya, karena di tahun 2022 ini laptop standar juga udah banyak yang pakai SSD NVMe, walaupun kapasitasnya nggak sebesar ini mungkin ya. Buat baterainya punya kapasitas 3 sel 43 Wh yang HP klaim mampu bertahan hingga 9 jam 45 menit. Dan ketika kita tes buat video playback 1080p mode battery saver, brightness di 50%, wifi-nya off, dia bisa bertahan hingga 9 jam lebih sedikit. Hampir sama dengan yang HP klaim. Mantap. Dan yang terakhir, sama seperti laptop pada umumnya di tahun 2022, dia juga udah membawa Windows 11 Home dan juga Office Home and Student 2021 original. Ya, jadi kalian tinggal pakai aja, nggak usah beli-beli lagi. Info selanjutnya ada yang berkaitan dengan pengalaman penggunaan, biasanya desain dan fitur-fiturnya. Yuk kita mulai dari desainnya dulu. Laptop ini kan desainnya minimalis ya, Pavilion banget gitu. Bahan materialnya yang dipakai juga bagus. Dia pakai bahan material yang namanya magnesium alloy, yang solid banget. Bobotnya juga enteng, kurang dari 1 kg. Cuma 0,987 kg. Dimensinya juga compact dengan panjang 29,7 cm, lebarnya 20,9 cm dan tingginya 1,69 cm. Dan kerennya bisa dibuka cuma pakai satu tangan. Juga sesuai dengan namanya, Aero 13. Laptop ini punya dimensi 13,3 inch. Buat kamu yang terbiasa dengan laptop 14 inch, seharusnya juga nggak terlalu masalah dengan laptop ini yang cuma 13,3 inch. Karena screen to body rasionya di angka 90%. Jadi kelihatan lega banget. Mungkin buat kamu yang terbiasa dengan laptop 14 inch hanya perlu penyesuaian beberapa waktu aja.
Layarnya juga nyaman banget buat dipandang dengan ukuran 13,3 inch WQXGA 2560 x 1600 dengan panel IPS yang bikin view angle-nya jadi luas. Terus ada juga fitur anti-glare, 100% sRGB, dan tingkat pencahayaannya gede banget di angka 400 nits. Ini terang banget buat kalian yang suka nonton film, dan editing gambar ini udah cukup banget karena gambar yang ditampilkan udah hampir mirip dengan warna aslinya. Di atasnya juga ada webcam yang HP sebut sebagai HP Wide Vision dengan resolusi 720p. Hasil webcamnya juga bagus, jernih, kalian bisa lihat sendiri. Ya oke lah buat tampil kece waktu meeting online. Laptop ini ketika dibuka bagian keyboardnya bakal terangkat. Secara ergonomi ini ngebantu banget nih dalam proses pengetikan. Terus dari segi airflow juga ini ngebantu banget. Ngomongin soal keyboard, tombol keyboardnya ini lumayan besar-besar. Di kanan kiri keyboardnya juga udah nggak ada space. Jadi bener-bener dimaksimalin biar ukuran tombol keyboardnya ini besar-besar. Yang bikin keyboard laptop ini tetap nyaman dipakai ngetik. Feel ngetiknya juga terasa mewah banget. Keyboardnya juga udah ada backlit yang ngebantu banget waktu ngetik di ruangan minim cahaya. Buat touchpadnya di sini nggak ada komentar. Ukurannya pas banget, responsif, juga nyaman dioperasikan, dan desainnya mulus kayak gini, bagus banget. Di sebelah kanannya ada fingerprint sensor untuk login langsung ke Windows Hello. Di dekat fingerprint ada logo Bang & Olufsen, yang artinya audio laptop ini udah dituning sama Bang & Olufsen. Suaranya nikmat banget, kurang lebih kayak gini. Untuk konektivitas, WiFi-nya udah pakai WiFi 6 dan Bluetooth-nya versi 5.2. Buat portnya di sebelah kanan terdapat port HDMI, USB 3 Type A, 1 USB Type C, dan audio combo jack. Di sebelah kanan hanya ada lubang charger dan satu buah USB 3 Type A. Mengingat laptop ini adalah laptop yang didesain tipis dan ringan, pasti ada beberapa hal yang dikorbankan biar laptop ini nggak jadi berat, makanya portnya cuma sedikit. Tapi dengan hadirnya Type-C di sini, kalian bisa colok hub atau converter lain. Selanjutnya kita tes di performa gamingnya. Di sini saya tes di game yang saya punya aja, seenggaknya bisa menggambarkan performa laptop ini ketika main game kayak gimana. Pertama kita tes di game Valorant, resolusi 2560 x 1600, FPS limit off, graphic quality high, FPS yang dihasilkan di angka 70, lancar banget. Karena ini setting rata kanan ya. Kalau kalian mau FPS yang lebih tinggi lagi, kalian bisa sesuaikan settingan grafiknya. Seenggaknya di sini game Valorant bisa dijalankan dengan lancar. Kedua, kita tes di game PES 2013. Ini masuknya game jadul sih, tapi nggak apa-apa lah, pengen tahu aja seberapa lancar kalau dijalanin di laptop ini. Kita set di 1920 x 1080p. Graphic quality high, pokoknya semaksimal yang bisa diset di game ini. Hasilnya gamenya berjalan dengan lancar, FPS-nya ngelock di 60 fps. Pokoknya nggak ada nge-lag sama sekali, kalian bisa jalanin game ini dengan lancar. Terakhir saya coba jalankan Photoshop CC 2020 dengan buka dokumen yang isinya ada beberapa artboard. Masih kuat-kuat aja, pengeditan juga lancar, nggak ada kendala. Yang artinya kamu bisa pakai laptop ini buat ngedit-ngedit foto di Photoshop. Setelah tadi kita udah bahas banyak tentang laptop ini, mulai dari spesifikasi, desain keunggulan, dan performa gamingnya, kesimpulan saya buat laptop HP Pavilion Aero 13 BE0003AO ini di harga yang 13-14 jutaan, spesifikasi dan performa yang dikasih udah bagus banget. Desainnya juga keren, laptopnya juga ringan. Ini jadi salah satu laptop terbaik yang pernah kita review. Buat kamu yang lagi cari laptop untuk kebutuhan kantoran, kuliah, dan sejenisnya, laptop ini benar-benar bisa jadi pilihan. Karena semua keinginan kita dijawab sama laptop ini. Oke, butuh laptop yang ringan biar mudah dibawa kemana-mana. Laptop ini ringan. Gak cuma ringan, butuh yang performanya kenceng. Laptop ini kenceng. Gak cuma itu, butuh juga yang stylish. Desainnya keren, gak norak. Laptop ini desainnya keren. Bahan materialnya yang dipakai juga gak murahan. Oke, mungkin cukup sampai sini aja video review laptop HP Pavilion Aero 13. Dan buat kamu yang berminat, link pembelian ada di kolom deskripsi.
Oke, mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, komen kalau ada pertanyaan, dan share video ini. Jangan lupa juga subscribe channel YouTube Saudagar Komputer gratis. Aktifkan juga lonceng notifikasi biar kamu gak ketinggalan kalau ada video terbaru dari kita. Follow juga sosial media kami yang ada di kolom deskripsi. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.